Salam sejahtera, anda semua menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah platform dan juga ruangnya untuk kami bawakan diskusi dan juga perbincangan mengenai apa sahaja perkembangan dan juga isu semasa berkaitan dengan Asia. Minggu ini saya ingin melihat dan juga membawakan diskusi untuk kita berbincang berkaitan dengan pasca mesyuarat menteri-menteri luar bagi persidangan kumpulan G20 ataupun disebut sebagai G20. Kalau diikutkan sidang kemuncak bagi persidangan G20 ini akan berlangsung pada November tahun ini dan akan dilangsungkan ataupun akan diadakan di Bali, dan sudah tentu melihat kepada Indonesia lah sebagai tuan rumah bagi persidangan pada kali ini. Dan menjelang kepada sidang kemuncak November ini, banyak sebenarnya libat urus, pertemuan, engagement yang dilakukan sepanjang tahun ini. Dan untuk waktu ini saya ingin melihat dan juga membawakan perbincangan ini melihat kepada pasca mesyuarat Menteri Luar yang diadakan pada 7 dan juga 8 Julai baru-baru ini. Kalau diikutkan asas dan juga matlamat mesyuarat persidangan adalah untuk melihat kepada bagaimana untuk mencari solusi kepada isu-isu berkaitan dengan keselamatan makanan, sekuriti makanan dan juga sekuriti tenaga, dan juga melihat kepada pemulihan ekonomi global secara keseluruhannya, impak kepada pandemik COVID-19. Tetapi kalau melihat daripada senarai ataupun anggota-anggota dalam G20, sudah tentu ada perkara-perkara yang mungkin sedikit panas ataupun mungkin tidak dilihat sebagai business as usual yang sepatutnya yang diharapkan. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan dua tetamu. Yang pertamanya Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan dan juga kolumnis daripada CMG, kumpulan media Cina CMG, yang sangat setia dengan bersama kami untuk berkongsi apa sahaja pandangan dan juga pengalaman daripada China. Dan seorang lagi adalah Dr. Fitra Faizal Hastiadi. Dr. Fitra adalah penganalisis ekonomi daripada Universitas Indonesia. Zhang Hong, kalau boleh saya nak mulakan dengan Dr. Fitra dahulu, kerana Indonesia adalah tuan rumah bagi G20 untuk tahun ini. Mungkin boleh dikongsikan, Dr. Fitra, kalau melihat kepada mesyuarat Menteri-Menteri Luar G20 yang berlangsung baru-baru ini, adakah ia menepati matlamat dan juga tujuan asal topik perbincangan yang sepatutnya menjadi tumpuan pada pertemuan tersebut? Dan adakah benar seperti apa yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang mana pertemuan menteri-menteri luar yang diadakan itu dianggap berjaya, Dr. Fitra? Iya, iya. Terima kasih. Jadi saya masih melihat bahwa apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri dan juga hasil pertemuan dari menteri-menteri tersebut masih berada dalam agenda yang sama yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu yang pertama adalah arsitektur kesehatan global, karena kita baru saja menghadapi pandemi, dan mungkin ya ini akan menjadi satu bentuk perkongsian ke depan, ya, bagaimana kita bisa memperkuat arsitektur kesehatan tidak hanya regional tetapi juga global, ya, karena ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Yang berikutnya adalah transformasi ekonomi digital. Selama pandemi kita juga belajar bahwa adanya pertumbuhan yang sedemikian tinggi dari sektor ekonomi digital, dan oleh karenanya kita harus mampu memanfaatkan momentum ini, ya, jangan sampai lepas, dan pada akhirnya kita juga harus melihat kolaborasi yang jauh lebih signifikan ke depannya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah yang juga sebenarnya sedang diganggu oleh iklim geopolitik adalah satu hal terkait dengan transisi energi yang berkelanjutan, renewable energies. Meskipun sekarang ada satu hambatan yang cukup signifikan di mana ada disrupsi geopolitik yang kemudian menghancurkan value chain dan pada akhirnya membuat harga energi renewable ini menjadi sangat mahal, tetapi ini harus terus menjadi agenda kita ke depan karena kita tidak hanya berbicara saat ini, masa ini, tapi juga masa depan. Begitu. Dr. Fitra, mungkin tak adil untuk saya tanyakan soalan ini memandangkan Dr. Fitra berada di Indonesia dan Indonesia adalah sebagai tuan rumah, tetapi bolehkah dianggap sebagai pertemuan yang diadakan oleh menteri-menteri luar bagi persidangan G20 ini baru-baru ini boleh dianggap sebagai berjaya? Ya, saya rasa ini tidak hanya sekadar pernyataan sugar coating dari Menteri Luar Negeri, karena dengan segala tantangan yang ada sekarang, ya, apa yang dihasilkan oleh pertemuan tersebut
memang betul-betul suatu hal yang sebenarnya sesuai kehendak dan bahkan over expectation gitu ya. Karena kita melihat sebelumnya bahkan ada sedikit pertentangan di antara negara-negara G20 ini menyikapi beberapa isu tertentu, tetapi ya pada akhirnya kita menemukan semacam the lowest common denominator yang akhirnya kita melihat bahwa kolaborasi ini sepertinya akan sangat menjanjikan ke depannya. Meskipun ada tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi sekarang, terutama yang berasal dari dinamika geoekonomi dan juga geopolitik. Okey, Zhang Hong mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini kalau diikutkan China juga antara yang tersenarai sebagai anggota G20 dan apabila bercakap tentang baru-baru ini pertemuan menteri-menteri luar G20 yang diadakan pada 7 dan juga 8 Julai yang lalu, mungkin boleh disuarakan ataupun boleh dikongsikan suara yang diangkat oleh China untuk melihat apa yang perlu diberi tumpuan di pentas G20 ini. Terima kasih. Terutama saya mau menghargai iaitu usaha yang dari Indonesia untuk menjayakan sidang kemenca G20 kali ini lah. Kita sudah lihat, memanglah kalau menghadapi itu geopolitik, kita tahu sebenarnya ada banyak perdebatan atau pertikaian mengenai sidang kemenca kali ini. Dan sama ada mengundang Rusia atau tidak, ini menjadi satu boleh dikatakan cukup kacau balau ya, masalah yang cukup kacau balau. Dan akhirnya kita tengok, sebenarnya kita lihat Presiden Indonesia Joko Widodo dia sendiri mengunjungi itu ke Ukraina dan juga pergi ke Rusia sebagai satu jambatan atau pengantara untuk menggalakkan komunikasi antara kedua pihak untuk berusaha menjayakan itu siri itu sidang kemenca kumpulan 20. Saya rasa ini memang amat penting kerana kita tahu kalau menghadapi situasi kacau balau pada masa ini, ada begitu banyak masalah yang penting perlu diperbincangkan dalam platform multimedia multilateral ini supaya kita ada satu pendekatan. Khususnya kita tahu kalau baru-baru ini kita tahu krisis di Sri Lanka tercetus dan bahkan kita tengok negaranya bangkrut dan kalau rakyatnya menghadapi kesengsaraan. Dan ini saya rasa semua pihak sudah tahu menghadapi situasi macam ini Sri Lanka bukan yang terakhir. Jadi bagaimana kita mau menimba pengalaman supaya mengelakkan itu tidak berulang di negara kami sendiri. Saya rasa ini menjadi tumpuan berbagai pihak. Oleh itu sidang Menteri Luar kali inilah di Indonesia, saya rasa merupakan satu platform yang amat penting, amat baik untuk berbagai pihak untuk membincangkan masalah-masalah yang menjadi tumpuan bersama macam itu tenaga dan juga itu harga bahan makanan dan juga macam COVID-19. Dan tapi bagaimanapun saya pun sudah melihat sedikit gangguan dari kumpulan 7 atau G7 itulah. Kerana kita tahu kalau kumpulan 20 ini justru wujud pada tahun 2008 selepas ada krisis kewangan tercetus di negara barat. Mereka sendiri gagal untuk menyelesaikannya. Barulah mereka mengundang negara-negara membangun kita bersama-sama untuk menyelesaikannya. Sebenarnya mereka mengundang kita untuk memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tapi selepas itu kita tahu G20 ini sudah menjadi satu platform untuk melantangkan suara dari negara-negara membangun. Jadi bagi G7 mereka mestilah tidak bersedia tentang keadaan macam ini. Oleh itu kita lihat dalam sidang Menteri Luar kumpulan 20 kali ini kita lihat ada, saya tak tahulah itu sengaja atau tidak. Kumpulan 7 mereka menggunakan krisis antara Ukraina dengan Rusia. Sebenarnya sekaligus menggunakan platform ini untuk memperlihatkan sikap keras mereka sahaja. Sama sekali tak mahu ada apa komunikasi atau perbincangan sahaja. Dan kita sudah lihat berapa kali ketika kumpulan 7 memperlihatkan sikap keras mereka, akhirnya menteri luar dari Rusia langsung berdiri dan keluar. Oleh itu saya rasa ini merupakan satu perbincangan yang tidak akan berkesan. Tidak akan ada apa keputusan atau penyelesaian pendekatan yang pragmatik. Oleh itu saya rasa tak tahulah itu sengaja atau tidak. Memang kalau dalam sidang Menteri Luar kali ini, kumpulan 7 sudah menjadi satu unsur yang mungkin akan menggagalkan usaha multilateral untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi tumpuan bersama di dunia pada masa ini.
Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut tentang bagaimana China juga menerima tempias daripada gangguan yang tidak boleh dielakkan berkaitan dengan perkembangan semasa mengambil kira cabaran baru berkaitan dengan krisis geopolitik. Saya nak kembali kepada Dr. Fitra. Dr. Fitra, tadi disebutkan kalau dari sudut China itu, China memandang tinggi dan juga memuji tindakan Presiden Joko Widodo yang antara yang terpantas, yang paling pertama yang pergi melawat negara-negara yang sedang berhadapan dengan krisis geopolitik ini. Sebagai tuan rumah bagi G20 untuk tahun ini, bagaimana Indonesia pada pengamatan Dr. Fitra melihat kepada bagaimana cabaran dan juga tanggungjawab yang besar bagi Indonesia untuk menganjurkan persidangan berskala antarabangsa yang cukup besar pada kali ini, Dr. Fitra? Iya, saya rasa dari sisi domestik sebenarnya gaung dari G20 itu sendiri di antara masyarakat Indonesia itu sudah sedemikian besar gitu ya, dan ini saya rasa dibandingkan dengan beberapa kali presidensi di negara-negara sebelumnya, ini termasuk yang paling mendapatkan perhatian banyak dari masyarakat domestik terutama di Indonesia. Di sisi yang lain kita juga menghadirkan semacam tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan dengan presidensi-presidensi sebelumnya. Karena kok tiba-tiba ya krisis ini terjadi ketika Indonesia menjadi ketua dari G20. Tetapi di sisi yang lain, saya rasa krisis itu kan sebenarnya menghadirkan dua perspektif sekaligus. Kalau Pak Zhang Dong mungkin juga tahu aksara China, Weiji ya kalau tidak salah. Krisis itu kan di satu sisi ada peluang, tapi di sisi yang lain juga ada ancaman. Jadi kalau kita melihat itu, saya selalu melihat dari sisi positifnya. Bagaimana kemudian Indonesia dalam hal ini Pak Presiden Jokowi hadir di Ukraina dan juga kemudian di Rusia sebagai ketua presidensi G20 dengan menghadirkan Ibu Iriana. Dan dalam hal ini sebenarnya sudah menampilkan semacam corong kekeluargaan bahwa Indonesia di sini ya berada di tengah-tengah dan kita tidak menganggap siapapun menjadi musuh sesuai dengan DNA kita yang telah terbangun post 1955 ketika ada konferensi Asia Afrika. Kita selalu berada di tengah. Nah, oleh karenanya meskipun tadi juga disampaikan dengan baik bahwa G7 itu sendiri yaitu sudah perkongsian yang cukup solid ya, tapi di sisi yang lain mereka juga biar bagaimanapun akan tetap membutuhkan kolega-kolega yang lain di lingkup G20 dan dalam hal itu saya rasa belum banyak berubah. Dalam beberapa pertemuan-pertemuan informal meskipun mereka cukup tegas di pernyataan-pernyataan di depan publiknya terkait dengan konflik Ukraina dan Rusia, bagaimana juga mereka menentang Rusia untuk hadir dan seterusnya, tetapi dari beberapa pertemuan informal ini sebenarnya mereka juga kelihatannya cukup menerima posisi Indonesia untuk juga mengundang Rusia. Karena kalau kita kemudian tidak mengundang Rusia misalnya, berarti kita kan memihak salah satu, tidak kemudian berada di tengah-tengah. Justru di forum G20 yang akan dilakukan nanti di November sebagai puncaknya, ini adalah peluang bagi negara-negara, terutama negara-negara Asia, untuk kemudian tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga menjadi platform temu antara negara-negara yang bertikai. Dan selama ini Asia kan selalu iklimnya adalah iklim yang menerima, iklim kekeluargaan, tidak terlalu keras meskipun tidak juga terlalu lemah. Tapi kita selalu berada di antara itu semua. Dan dalam kondisi ini saya juga melihat the lowest common denominator sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah kepentingan ekonomi. Biar bagaimanapun ada konflik politik, tetapi ada threshold tertentu itu harus berhenti karena ada kepentingan yang jauh lebih besar yaitu keseimbangan ekonomi. Kalau tidak ini akan memicu krisis demi krisis yang selanjutnya yang pada akhirnya ini juga akan tidak menguntungkan semuanya, bahkan memberikan efek yang sangat merugikan. Begitu. Dr. Fitra tadi ada menyebut tentang ini sukar untuk bagi Indonesia untuk
mengelak untuk menjadi penganjur bagi tahun ini, walaupun seolah tidak dapat dirancang apa yang berlaku berkaitan dengan krisis itu dan juga penganjuran bagi G20 khususnya di Indonesia. Mungkin pada waktu ini akhirnya ataupun hujungnya ia berbalik kepada Indonesia, China, walaupun Malaysia tidak tersenarai dalam kumpulan G20 ini, tapi akhirnya apa peranan dan juga sejauh mana wakil-wakil ataupun negara-negara Asia yang terlibat ataupun yang teranggotai dalam G20 ini dapat membawa suara Asia itu sendiri, Dr. Fitra? Ya, saya rasa sejak sekarang pun kita sudah melihat bahwa suara Asia itu cukup lantang, ya. Apalagi kita menghadapi fenomena deglobalisasi dan kemudian anti multilateralisasi. Justru di saat-saat seperti inilah kemudian negara-negara Asia yang saat ini menjadi champion dari multilateralisasi, champion dari jaringan rantai produksi, itu harus kemudian berposisi lebih signifikan lagi. Nah, selama ini kan kita juga sudah kemudian melihat tanggapan-tanggapan terutama dari negara barat yang ingin sepertinya keluar dari persaingan global, dari jaringan rantai produksi dan seterusnya, terutama dengan kompetisi dengan China yang memang dalam konteks jaringan rantai produksi sangat efisien. Tetapi ke depan kita akan melihat bahwa ketika Anda keluar dari kompetisi, ketika Anda keluar dari kolaborasi, ini justru akan semakin merugikan Anda. Dan ini juga ditunjukkan dari beberapa ragam proyeksi ekonomi. Nah, kalau sudah begitu berarti kita memandang hubungan antar negara ke depan bukan lagi sekedar kompetisi, tetapi kolaborasi. Karena ekosistem yang berkembang ke depan adalah ekosistem kolaborasi. Nah, ini kita juga melihat bagaimana negara-negara Asia dan negara-negara ASEAN ini juga sudah menyuarakan itu semua. Bagaimana ASEAN ini dalam hal ini juga ingin menjadi hub yang juga paling penting di dunia, yang pada akhirnya bisa kemudian berposisi atau berperan yang jauh lebih signifikan ke depan dalam konteks jaringan rantai produksi, dalam konteks menjadi penyeimbang ya kekuatan ekonomi dunia. Zah Hong, tadi disebutkan oleh Dr. Fitra, ini masanya untuk melihat bukan masanya untuk bersaing ataupun persaingan, tetapi melihat kepada kolaborasi ataupun kerjasama ekonomi yang perlu diperkukuhkan. Mungkin pada waktu ini kita tahu China dan juga seperti yang selalu dikongsikan oleh Zhang Hong, China sentiasa mengutamakan kerjasama ekonomi ataupun integrasi ekonomi melihat kepada multilateral itu. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan bagaimana China memainkan peranan untuk membawa suara Asia. Ini adalah waktunya untuk Asia bangkit dalam persidangan G20 menjelang kepada sidang kemuncaknya pada November ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau Menteri Luar China Wang Yi dalam sidang Menteri Luar kumpulan 20 kali ini sudah banyak kali menegaskan kita apa yang dimaui adalah multilateral yang benar-benar. Dan apa itu multilateral? Itu mestilah yang terbuka, bukan yang tertutup. Dan kalau sebenarnya dalam studi ini kita boleh lihat kalau kita negara-negara Asia sebenarnya kita ada satu sifat yang boleh dikatakan semula jadi yang cukup terbuka kerana kita kalau kita lihat kepada negara kami, China, Malaysia atau Indonesia, semuanya merupakan negara majmuk. Kita dalam sejarah yang begitu panjang, tamadun kita adalah keberbagian. Kita mempunyai boleh dikatakan etni yang berbeza, agama yang berbeza. Kita sudah cukup biasa terhadap berbagai keberbagian dari berbagai pihak. Dan kita sudah biasa untuk mencari kesamaan dan mengetepikan perbezaan supaya kita bersama-sama maju ke satu arah yang bersama. Dan oleh itulah saya rasa kalau ketika kita membincangkan multilateral untuk menggalakkan kerjasama, menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi tumpuan dunia ini, justru perlulah ada satu semangat macam ini yang dijunjung tinggi di Asia kami, khususnya di Asia Timur kita. Dan kalau kita melihat kepada kalau negara-negara barat, mereka kalau ambil contoh kumpulan 7, mereka sebenarnya dia katakan dia mewakili masyarakat antarabangsa. Tapi sebenarnya kita lihat kumpulan ini, mereka berwarna kulit yang sama, beragama yang sama. Mereka sebenarnya adalah sepihak sahaja. Di dunia ini multilateral bukanlah hanya diwakili oleh kumpulan 7 saja. Kita perlu ada suara dari Asia juga, dari Afrika juga, dari Amerika Latin juga. Dan ini justru apa itu sifat yang penting, peranan penting yang dimainkan oleh kumpulan 20.
Dan oleh itu saya rasa lah sebenarnya bukan hanya China, berbagai negara lain termasuk Indonesia dan seperti India dan berbagai negara lain, termasuk juga negara-negara yang tidak sebagai anggota kumpulan 20 seperti Malaysia, semuanya sedang menyumbang, iaitu memberi sumbangan kepada penyelesaian berbagai masalah global. Termasuk baru ini kita sudah tengok kalau Perdana Menteri Malaysia sudah mengeluarkan semangat keluarga dunia yang berasal dari keluarga Malaysia. Saya rasa ini sebenarnya selaras dengan konsep komuniti berkongsi nasib sesama insan yang dikeluarkan oleh Presiden China Xi Jinping. Dan ini justru sebenarnya selaras dengan suara dari Asia kami punya, iaitu kita perlu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini barulah satu pendekatan bagi berbagai masalah yang menjadi tumpuan dunia pada masa ini. Okey, baik, saya lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini saya nak tunjukkan soalan terakhir kepada Dr. Fitra. Dr. Fitra, kalau melihat kepada kumpulan 20 ataupun G20 ini, ia merangkumi 80% ekonomi global, kalau ikut populasinya 2/3 daripada penduduk dunia ini dan juga 3/4 daripada perdagangan dunia. Kalau ikut skala dan juga perbandingan itu cukup besar untuk G20 ini. Pada pandangan Dr. Fitra, pentingnya untuk negara-negara ataupun anggota-anggota dalam G20 ini untuk memperkukuhkan kerjasama yang akhirnya akan memberi impak khususnya kepada kebaikan di rantau ini, Dr. Fitra. Ya, ini sangat sangat penting sekali karena meskipun G20 ini adalah bentuk dari soft regionalism, bahkan dia kemudian menjadi konteks regionalisme yang semu karena bahkan tidak memiliki sekretariat. Tetapi di sisi yang lain, perkongsian bersama ketika elit bertemu ini menjadi corong yang luar biasa besar, ya, dan menjadi pelantang suara yang sangat signifikan buat negara-negara lain untuk juga mendengar apa yang tengah diupayakan oleh negara-negara ini. Biar bagaimanapun kita berkumpul karena ya memang termasuk yang paling besar di dunia, dan oleh karenanya ya kita juga harus kemudian memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar berdampak buat ekonomi dunia juga. Tapi kuncinya adalah kita tidak bisa berjalan sendirian. G20 di iklim G20 itu sendiri kita juga harus berkolaborasi, dan jangan sampai kita juga merasa bangga dan terlalu merasa besar dengan kita di G20 maka Anda semua harus mengikuti kita. Tidak, karena iklimnya adalah bagaimana negara-negara G20 ini juga inklusif, artinya juga mengajak serta negara-negara lain yang berada di luar G20. Karena G20 ini dia pertemuan, dia perkongsian, tetapi di sisi yang lain ini juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita juga bisa mengajak negara-negara lain untuk bisa menjalankan agenda-agenda yang ditentukan bersama di forum G20. Jangan sampai apa yang kita hasilkan di forum G20 hanya menjadi agenda elit dan tidak menjadi agenda bersama. Karena apapun yang kita lakukan ke depan itu tentunya dampaknya buat semua, bukan hanya buat sebagian negara. Begitu. Dr. Fitra optimis ataupun menjelang pada sidang kemuncak pada November ini, iklim persidangan akan sedikit reda berbanding yang baru-baru ini? Iya, tidak ada yang bisa memastikan memang, tetapi setidaknya Indonesia dalam hal ini sebagai ketua G20 tahun ini sedang mengusahakan yang sebaik-baiknya supaya pertentangan atau konflik yang sedang terjadi bisa dimoderasi dan bisa menjadikan pertemuan ini menjadi titik temu, titik kerjasama, titik kolaborasi. Ya, itu harapan kita semua dan mudah-mudahan ya semuanya mengarah kepada itu. Baik, terima kasih Dr. Fitra Faizal Hastiadi. Dr. Fitra Faizal adalah penganalisis ekonomi daripada Universitas Indonesia, dan seperti tadi kita bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan dan juga kolumnis daripada kumpulan media Cina CMG, yang mana kedua-dua tetamu dan juga panelis berkongsi pandangan melihat kepada pasca mesyuarat menteri-menteri luar bagi persidangan kumpulan G20 dan juga apa isu-isu dan juga perkara-perkara yang sepatutnya perlu diberi tumpuan untuk melihat kepada suara Asia perlu diangkat di persidangan dan juga di pentas antarabangsa. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Awani Asia, saya Fauzin, kita jumpa lagi.